Itu memang saya awal-awalnya mungkin banci tampil kali Pak ya. Oh gitu. Waktu SMP itu Iya. misalnya dari 4 organisasi yang saya geluti, 1 jadi ketuanya, 3-nya jadi wakilnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Salam sehat buat Sobat Warta Kota. Hari ini kita bersama dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dr. Fadrul Imansyah, SE, MM, CIFP, dan AK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tribuners, Pak Fadrul ini kerap dipanggil Bang Dul. Bang Dul tapi bukan Bang Dul yang main gitu sinetron. Bang Dul, Iya. aslinya mana sih Bang? Kalau lahir besar memang di Jakarta. Oh, ternyata bener. Tapi orang tua Iya. dari Minang, Oh, dari Minang. Sumatera Barat. Oke. Terus, Abang ini anak pertama, Oh, saya anak keempat dari 4 bersaudara. anak bungsu Anak dong? bungsu. Oh. Gimana ceritanya gitu bisa sampai duduk di sini gitu? Ya, panjang sih ceritanya Iya. ya. Tapi poinnya adalah saya sempat dibukakan mata Oke. terhadap yang namanya keuangan syariah. Keuangan syariah. Oke. Pada saat saya menjadi fund manager di salah satu anak perusahaan BUMN, Oke. saya melihat, wah apa ini gitu. Entah kenapa pada saat itu saya kok mengelola reksadana ya waktu itu ya. Pada saat saya mengelola reksadana syariah, kok perform Oh. dan dapat penghargaan terus selama 3 tahun berturut-turut. Jadi artinya kinerjanya bagus terus gitu. Iya. Ya, wah apa ini gitu. Akhirnya disitulah saya tergerak hati ingin tahu sebenarnya keuangan syariah itu apa sih. Oke. Disitulah saya mulai belajar juga. Tadi ada yang CIFP itu. Iya. Sebenarnya itu S2, tapi di keuangan syariah dulu masih certified istilahnya. Terus kemudian saya masuk dikenal dengan yang syariah gitu ya, untuk pasar modal tapi khususnya. Jadi saya narasumber di berbagai diskusi mengenai pasar modal syariah. Dulu dengan Bapepam, kemudian dengan OJK, kemudian dengan beberapa lembaga internasional gitu. Jadi ya ujung-ujungnya walaupun sempat merantau di BPJS Kesehatan sebagai Deputi Keuangan dan Investasi, tapi akhirnya dikembalikan ke ranah keuangan syariah. Keuangan syariah, karena cocok nih ya tempatnya pengelolaan keuangan haji ya. Iya, betul. Nah, ini kan menurut saya puncak nih ya. Iya. Apakah ada dukungan dari orang tua? Ada nggak gitu? Saya cuma satu yang saya ingat waktu itu almarhum Papa ya. Waktu saya mau masuk ekonomi, UI. Oh, Universitas Indonesia? Iya. Oh iya. Waktu itu pilih UMPTN-nya kan. Papa bilang katanya kalau masuk ekonomi cuma 2 sebenarnya pilihannya. Oke. Ekonomi studi pembangunan atau ekonomi murni, saintis, Oke. atau akuntansi. Saya bilang enggak, saya maunya manajemen. Oh. Keluar jalur nih. Iya. Karena menurut saya nggak tahu tuh kalau ternyata menjadi CFO itu jalurnya harus dari akuntansi. Oh. Karena saya pikir manajemen keuangan itu adalah CFO nantinya. Oke. Akhirnya saya tetap meyakinkan diri saya bahwa saya masuk ke manajemen gitu. Oke. Nah jadi kalau dari sisi dukungan orang tua sih, so far justru saya adalah anak yang dilepas ya. Oh gitu. Iya. Biasanya kan anak bungsu tuh selalu manja gitu. Iya. Alhamdulillah mungkin kakak-kakak saya nakal ya. Jadi saya yang paling nggak diperhatiin gitu. Oh gitu ya. Jadi malah cari main sendiri, apa sendiri gitu. Lalu apa yang membuat Bang Dul itu begitu fokus dengan tujuannya? Apakah karena memang diri sendiri atau memang melihat orang tua gitu? Mungkin ini bagus juga pertanyaan, belum pernah ditanya di tempat-tempat sebelumnya. Mungkin karena saya waktu sekolah ya,
Itu memang saya awal-awalnya mungkin banci tampil kali Pak ya. Oh gitu. Waktu SMP itu Iya. misalnya dari 4 organisasi yang saya geluti, 1 jadi ketuanya, 3-nya jadi wakilnya gitu. Oh gitu. Jadi misalnya jadi wakil ketua OSIS lah, jadi wakil komandan pencinta alam lah, apa pokoknya organisasi terus. pokoknya aktif aja. Aktif aja sampai ke wakil ketua senat lah gitu ya. Jadi mungkin di situ jadi lama-lama saya belajar, terdorong sehingga jadi seperti nagih ya mungkin ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya di rumah aja bengong gitu, saya anak-anak Pusing lah ya. iya, rebahan itu mah sakit kayaknya. Iya. Gitu. Apa yang dikenang dari sosok ayah dan ibu? Ibu masih ada? Ibu masih ada. Sosok ayah dan ibu yang membuat Bang Dul berada di posisi ini. Ya memang sebenarnya yang saya ingat sih dari terah papa dan mama itu memang dulunya sih informasinya yang kalau dari mama itu ketua datu sepadang Pariaman gitu kalau nggak salah. Oh. Apa sih kayak perkumpulan datu-datu Iya. tapi sepadang Pariaman dia Perkumpulan ketuanya. pejabat gitu ya? Iya, tapi adat ya. Adat ya. Nah sementara kakek dari papa itu apa sih dulu namanya Wedana atau apa gitu ya, pokoknya yang di antara kecamatan sama kelurahan tuh ada. Iya, Wedana. Iya, kayak gitu. Cuman ya Belanda kali ya? Belanda ya. Iya. Jadi terus kemudian buyut juga ada yang pengusaha besar gitu ya. Jadi mungkin saya cuma yang lihat aja gitu bahwa dan om-om dan tante-tante juga misalnya kayak ada yang jadi guru besar di universitas negeri, ada yang jadi pengusaha besar, ada apa gitu. Jadi mungkin saya kalau dilihat dari situnya sih, bahkan kalau papa yang saya ingat itu orangnya jujurnya minta ampun gitu. Wah ini kali ini jujurnya kesini. Jadi saya sempat dulu karena zaman dulu ya, dateng apa gitu, sofa atau apa gitu ya, namanya pejabat zaman dulu ya, walaupun cuma masih eselon 3 gitu. Disuruh balikin lo kata mama gitu. Oh, balikin gitu. Nggak, jadi karena saking jujurnya jadi meninggal cuma punya rumah doang. Oh gitu. Jadi nggak meninggalkan apa-apa. Nggak meninggalkan harta yang besar gitu ya. Ya. Berarti meninggalkan warisan ilmu dan kejujuran. Iya, insya Allah. Iya, luar biasa. Tadi kan bicara sekelumit tentang keluarga. Nah, gimana kisah asmara nih menikah dengan istri sekarang nih? Iya. Wah, ini bahaya ini. Bahaya. Intinya istri saya itu teman lama lah. Kebetulan juga keluarga dari istri orang baik dan ya pernah menjadi pejabat juga gitu ya. Keluarganya juga terahnya juga ada gitu. Jadi saya belajar banyak juga dari mertua gitu ya. Oke. Dan saya bersyukur sekali gitu punya keluarga yang bisa jadi tempat banyak bertanya. Tapi permasalahannya sekarang kan semua udah nggak ada. Jadi akhirnya sekarang justru saya udah nggak punya tempat untuk bertanya. Gitu. Apa sih yang membuat istri tertarik dan bertahan sampai sekarang? Keren nih pertanyaannya. Mungkin dia melihat saya perjuangan saya kali ya. Oke. Kan beliau kan nggak tahu akan menjadi pria sukses kan? Betul. Iya. Ya, dia juga bingung sih sebenarnya katanya. Gue dibohongin apa dulu katanya gitu. Apa karena ganteng kah? Kalau dibilang ganteng ada juga tuh yang sampai sekarang istilahnya dia dulu juga punya cem-cemen yang mungkin lebih ganteng daripada saya ya. Cuma nggak tahu saya, mungkin karena itulah ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu Jalani tresno. Waiting Tisno, jalani Sokokul. Ya, jadi dia tahu perjalanan saya dan saya tahu perjalanan dia. Sehingga apa yang ada di saya, dia udah, ya istilahnya dia tahu banget sifat saya. Jadi nggak bisa ngebohong dong? Itu udah pasti. Boleh tahu tanggal pernikahannya kapan? Wah, ini beruntung. Nggak semua orang inget tuh.
21 Juli 2001. Wih, apal ternyata. Emang Karena pas- waktu itu saya ingatnya apa? Dekat dengan setelah dekret Presiden, Presiden Gus Dur. Iya. Oh. Jadi saya waktu di Manggala Wana Bakti, Gus Dur kan dekretnya kan di Iya. MPR kan. Iya. Itu polisi, tentara semua ada di situ. Iya, rame. Kami waktu malam sebelum pernikahan itu, kita nangis di telepon. Besok jadi nikah apa enggak ini? Deg-degan banget tuh. Karena dekret itu, iya. dekret itu kita nggak tahu ini besok ada orang yang mau datang kah? Apakah Manggalanya ditutup kah? Atau apa? Udah kacau banget udah. Wah itu dia. Makanya saya kenapa ingat itu. Oh, luar biasa. Tribunas, demikian bincang-bincang kita tentang sosok Bang Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.